INFJ, tipe kepribadian paling langka di dunia. Akronim dari INFJ adalah Introversion, Intuition, Feeling, dan Judgment. Tipe kepribadian ini dianggap sebagai salah satu yang paling langka dari 16 tipe kepribadian Myers-Briggs. Dan hanya sekitar 2% dari populasi dunia. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki karakteristik yang sangat unik, yang membuat mereka lebih menonjol dari orang lain. Mereka bisa menjadi sangat misterius dan cerdas secara emosional, dan kadang disebut sebagai penasehat atau pengacara. Meskipun kita mungkin berpikir bahwa kita tahu banyak tentang tipe kepribadian ini, tapi kemungkinan tidak semua. Jadi, mari kita jelajahi beberapa ciri utama tipe kepribadian INFJ dan cari tahu apakah Anda salah satunya. Nomor 1, frekuensi yang berbeda. INFJ cenderung merasa seperti orang asing karena fakta bahwa kebanyakan individu lain berada pada frekuensi yang berbeda dari mereka. Fungsi dominan mereka adalah intuisi. Mereka secara tidak sadar perhatikan pola dasar dalam segala hal. Sebagian besar pola-pola ini berkaitan dengan sifat manusia, karena fungsi sekundernya perasaan yang menarik ke orang-orang lain. Intuisi adalah kemampuan individu untuk secara tidak sadar memahami sesuatu tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa mereka mengetahuinya. Karena intuisi bekerja secara tidak sadar, itu dapat digambarkan sebagai semacam kemampuan psikis. Namun, INFJ sering mengalami kesulitan untuk menjelaskan indera keenam pada orang lain, yang sering membuat mereka merasa terisolasi atau benar-benar disalahpahami. Nomor 2, perfeksionis. Orang dengan tipe kepribadian ini sering menghadapi ketakutan akan kegagalan yang terus-menerus. Mereka berusaha untuk kesempurnaan dan berusaha untuk melampaui kemampuan normal individu biasa. Ini berarti bahwa INFJ sering menunda-nunda, karena kebutuhan bawah sadar mereka untuk menentukan kesempurnaan mutlak dan hampir dalam semua hal. Meskipun secara realistis, mereka dapat melakukan semua hal yang mereka takuti ini tanpa harus untuk mencoba begitu keras. Dengan demikian, INFJ kesulitan menghadapi kritik, karena kritik itu benar-benar mengganggu di benak mereka. Terkadang menghilangkan nilai positif yang mereka dapatkan. Namun saat mereka semakin dewasa, mereka merasa lebih mudah untuk melepaskan diri dari kebutuhan kesempurnaan. Mereka mungkin membiarkan diri mereka membuat lebih banyak kesalahan, atau fokus pada kepercayaan diri mereka untuk mencapai hasil luar biasa yang berkaitan dengan tujuan hidup mereka. Nomor 3, nilai dan kualitas keindahan. Kualitas adalah hal yang INFJ berusaha temukan di hampir semua hal. Mereka lebih suka dikelilingi oleh teknologi dan keindahan. Mereka secara khusus tertarik pada hal-hal berkualitas tinggi, seperti makanan enak, pakaian bagus, dan segala sesuatu yang berkualitas. Dan meskipun fokus mereka pada barang-barang yang berteknologi tinggi, bertentangan dengan sifat spiritual mereka, keindahan adalah kekuatan yang sangat menginspirasi dan menenangkan bagi mereka. Karena itu, INFJ biasanya minimalis. Mereka lebih suka memiliki beberapa barang bagus yang berkualitas daripada banyak barang yang biasa-biasa saja. Nomor 4, memancarkan kehangatan. Sebagian besar dari kita tidak sering duduk di sebelah orang asing dan mendapati diri kita menceritakan ketakutan, impian, dan rahasia pribadi terbesar kita. Tetapi INFJ adalah orang yang sangat menawan, sehingga tidak jarang orang asing dengan mudah berbagi informasi tersebut dengan mereka. Orang dengan tipe kepribadian ini biasanya memiliki aura yang membuat orang lain merasa nyaman dan damai saat berada di sekitar mereka. Hampir semua orang senang berada di dekat mereka, dan mereka sangat pandai membuat orang merasa nyaman. Mereka tidak hanya merupakan individu yang dapat dipercaya dan menawan, tapi mereka juga pendengar yang luar biasa, dan berbicara dalam istilah yang dapat dimengerti dan bertemu orang lain dimanapun mereka berada. Nomor 5, sangat perseptif terhadap orang lain. INFJ mampu membaca orang lain dengan sangat baik, dan mereka mampu memahami keadaan emosi dan motivasi mereka dalam hitungan detik. Di sisi lain, mereka sendiri tidak mudah dimengerti, dan itu bisa sulit ketika Anda mencoba memahami seseorang sebaik mereka memahami Anda. INFJ tidak hanya pandai membaca emosi dan perasaan orang lain, mereka juga menggunakan intuisi mereka untuk menggali jauh di bawah permukaan pikiran orang lain. Mereka menemukan diri mereka tertarik dengan cara kerja pikiran orang lain dan mencari tahu apa yang membuat mereka unik dengan cara mereka sendiri. Mereka sering dapat dengan mudah mengetahui ketika seseorang berbohong kepada mereka,
atau bahkan ketika seseorang berbohong kepada diri mereka sendiri. Nomor 6, menyerap emosi orang lain. Sudah umum bagi INFJ untuk menyerap emosi orang lain dan menafsirkannya sebagai perasaan mereka sendiri. Misal, jika orang lain di sekitar mereka bersemangat, mereka juga akan sering bersemangat. Jika seseorang stres atau cemas, mereka mungkin merasa stres atau cemas juga. Merasakan emosi orang lain selain emosi mereka sendiri bisa membuat Anda kewalahan, tapi itu juga memberikan pemahaman yang lebih baik untuk perasaan itu dan kemampuan untuk menyembuhkan dan menghibur orang lain. INFJ bisa dengan percaya diri memberitahu orang lain bahwa mereka akan baik-baik saja. Nomor 7, ciptakan keintiman emosional yang dalam. Sebagian besar INFJ dapat terlihat pendiam atau pemalu di hadapan orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Mereka sering dianggap misterius. Tapi sebenarnya, mereka cukup relasional. Hanya butuh sedikit waktu bagi mereka untuk membuka diri kepada orang lain dan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. INFJ mendambakan koneksi otentik dan berusaha mempercayai orang di tingkat yang lebih dalam. Dan karena kemampuan mereka untuk berempati dan melakukan percakapan yang bermakna, mereka membangun ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang yang mereka percayai. Nomor 8, introvert sejati. Meskipun INFJ mudah bersosialisasi, mereka adalah individu yang introvert. Mereka tahu bagaimana berbaur secara efisien ke dalam lingkungan sosial, tetapi mereka mungkin juga merasa benar-benar damai dengan lingkungan pertemanan yang kecil, yang dapat dipercaya dan pantas mendapatkan cinta mereka. Seperti kebanyakan introvert, INFJ biasanya kewalahan dan kelelahan dalam lingkungan sosial yang besar atau keramaian. Meskipun mereka memiliki kemampuan bawaan untuk berjuang dan pengaturan sosial ini, mereka juga membutuhkan waktu sendiri untuk bersantai dan recharge. Nomor 9, peka terhadap konflik. Konflik cenderung membuat tipe kepribadian INFJ mengalami stres. Mereka berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang dekat dengan mereka, dan mereka menginginkan orang-orang itu untuk membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan tersebut. Ketika konflik muncul, itu dapat secara fisik mengganggu sifat optimis mereka yang tampaknya konstan. Mereka akan sering mengalami kesulitan tidur atau berkonsentrasi ketika memikirkan konflik yang ada hubungannya dengan mereka atau seseorang yang mereka sayang. Bahkan dapat membuat tubuh mereka stres. Tentu saja ini tidak berarti bahwa orang dengan tipe kepribadian ini berusaha menghindari semua konflik. Namun seiring waktu, INFJ belajar menetapkan batasan yang sehat untuk kebutuhan mereka sendiri. Dan mereka melakukannya dengan pemahaman mutlak tentang orang lain. Nomor 10, kemauan berfokus pada masa depan adalah aspek yang sangat penting dari tipe kepribadian ini. INFJ akan sering melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendekatkan diri mereka ke tujuan pribadi mereka. Misal, jika mereka berada dalam suatu hubungan yang tampaknya tidak menuju kemana-mana, atau mereka bekerja di suatu tempat yang tidak mereka sukai atau tidak melihat masa depan, mereka akan memutuskan hubungan atau berhenti dari pekerjaan mereka. Selain itu, INFJ juga sangat kritis terhadap keadaan masa lalu, dan mereka sering mengingat pengalaman buruk. Untuk menghindari perasaan negatif yang sering menyertai kilas balik ini, mereka biasanya lebih suka menjalani kehidupan yang berfokus pada masa depan. Nomor 11, tertarik pada orang yang membutuhkan bantuan. Seorang INFJ dapat melihat kebaikan orang lain, namun mereka sering menjadi korban teori sayap patah. Karena mereka percaya bahwa mereka dapat menyelamatkan orang lain, mereka sering menemukan diri mereka tertarik pada orang-orang yang membutuhkan bantuan, karena kemampuan mereka untuk membantu dan menyembuhkan orang lain dengan penuh kasih. Ini bisa bermanfaat untuk tipe kepribadian INFJ. Tetapi jika batasan dilampaui, itu juga bisa terasa sangat menegangkan atau membuat frustasi bagi INFJ. Nomor 12, pemikir intelektual. INFJ sering mendapati diri mereka berpikir sangat dalam tentang tujuan, makna, dan apa yang membuat segala sesuatu dalam hidup mereka seperti apa adanya. Mereka menikmati waktu membaca dan hal-hal filosofis atau spiritual karena kecintaan mereka untuk mempelajari hal-hal baru dan memperluas pemahaman mereka tentang dunia. Karena kebutuhan mereka untuk memahami pengungkapan yang begitu dalam, INFJ tidak menjadi korban percakapan atau gosip sepele. Ini adalah karakter yang positif.
tetapi juga memberikan tantangan dalam menikmati hal-hal sederhana, seperti menonton film, minum kopi bersama rekan kerja. INFJ sering mengalami kesulitan untuk bersantai atau melakukan aktivitas sehari-hari tanpa terlalu memikirkannya. Nomor 13, berbakat dalam bahasa. INFJ biasanya menghabiskan waktu mereka sendiri untuk melakukan hobi pribadi mereka. Menjadi begitu berwawasan luas, memberikan kreativitas yang luas, dan seringkali disertai dengan pemahaman bahasa yang luar biasa. Namun, INFJ cenderung lebih suka menulis daripada berbicara. Karena menulis adalah saluran yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pemikiran atau ide kreatif mereka tanpa banyak hambatan. Percakapan dengan orang lain dapat dengan mudah gagal atau menjadi negatif ketika membicarakan hal-hal yang beropini seperti itu, sehingga mereka menghindari banyak bicara, kecuali jika diperlukan. Menulis memberikan rasa rileks dan damai karena merupakan bidang yang lebih luas untuk melepaskan pikiran terdalam seorang INFJ. INFJ seringkali merupakan penulis yang sangat berbakat dan sukses karena kemampuan mereka untuk menggunakan simbolisme dan intrik ilahi dalam tulisan mereka. Nomor 14, lebih baik bekerja sendiri. INFJ sangat akrab dengan orang lain. Mereka sering melakukan pekerjaan terbaik mereka ketika mereka bekerja sendiri, tanpa segala gangguan dari orang lain. Atau mereka mungkin bekerja dengan beberapa individu yang mereka percaya dan memiliki proses berpikir yang serupa dengan mereka. Dan meskipun INFJ adalah individu yang emosional dan sangat sensitif, mereka juga bisa sangat analitis dan ilmiah. Mereka sering menikmati karir yang berhubungan dengan sains, penelitian, atau teknologi. Nomor 15, berfokus pada apa yang benar. Karena sifatnya yang penuh kasih, INFJ sering merasa terdorong untuk melindungi orang lain. Mereka mungkin menentang pengganggu atas nama orang lain, atau fokus membantu seseorang yang sedang mengalami situasi sulit dalam hidup. Tipe kepribadian INFJ juga merasa takut menjadi orang jahat, yang memotivasi mereka untuk melakukan apa yang mereka yakini benar. Tipe kepribadian INFJ rumit dan unik, dan terkadang sangat kontradiktif. Dan seperti setiap kepribadian di luar sana, INFJ memiliki kekuatan dan kelemahan. Tapi memahami karakteristik mereka dapat membantu orang lain bergaul dengan mereka lebih baik. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, silakan subscribe, like, share, dan komentarnya agar kami bisa membuat video yang lebih baik dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi agar Anda mendapat pemberitahuan ketika kami memposting video terbaru. Terima kasih telah menonton.